Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu kembali bersama kami di Serambi Islami. Semua ada di sini. Ibu-ibu juga ada di sini semua sekarang ya. Dan yang sudah hadir di studio ini dari Majelis Taklim yang kalau saya lihat sih di sini yang sebelah kanan nih ya, rajin amat disiramnya sampai bunganya numbuhnya banyak banget ya, mekar banget. Terima kasih atas kehadirannya ya ibu-ibu ya. Dan juga sudah siap ada Cak Ayub dan juga Cak Dodi yang akan menghadirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini. Kayaknya langsung aja banyak yang udah gak sabar ingin mengikuti segmen Al-Quran Menjawab ini dengan tema kita kali ini yang menarik, memadamkan cahaya ilahi. Waduh, jangan sampai padam dong. Listrik padam aja kita panik ya nggak Bu? Gimana cahaya dari Allah terus kemudian padam? Waduh, nauzubillahi min dzalik. Langsung saja kita panggil Cak Nur. Assalamualaikum. Ayo, halo Di. Ya, hati-hati ya. Jangan cepat-cepat memadamkan cahaya Allah loh. Gimana Cak? Iya, ini semuanya sudah siap nih Cak Nur. Ada dari Majelis Taklim Al-Hidayah Petukangan ya. Pimpinan Ibu Hajah Sri Sumarno Hadi. Ya, baik, yang di sebelah kiri dari Majelis Taklim Radatul Falah Tambora Jakbar. Ya, Radatul Falah dari Jambora Jakarta Barat. Deket-deket semua nih ya. Amin. Iya, makasih ya sudah hadir dan akhirnya bisa mengikuti dialog kita pagi hari ini mengenai memadamkan cahaya ilahi. Waduh, ngeri. Jadi siapa yang memadamkan cahaya ilahi itu? Judulnya sebetulnya ngeri. Ngeri judulnya Mas Ayub. Memadamkan cahaya Allah. Wah, luar biasa ini. Sebelum kita bongkar, ya, saya mau nanya dulu sama ibu-ibu. Ini jilbabnya warna apa? Merah. Yang ini? Putih. Merah dan? Putih. Gak usah ribut. Ya. Satu, yang pertama. Yang kedua, saya mau nanya, kenapa ada warna putih dan ada warna merah? Ayo, kenapa? Karena hidup penuh dengan warna. Satu itu. Kedua, yang pasti, karena ada cahaya. Sekali lagi, karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, semuanya hitam. Oke? Bayangkan ketika kita masuk dalam sebuah hutan, jam 2 malam, mendung, semua pohon nggak kelihatan, hijaunya nggak kelihatan, coklatnya nggak kelihatan. Jadi cahaya ini penting, jangan dipadamkan. Maka Allah berikan cahaya untuk semuanya dalam konteks apapun, baik kehidupan manusia, alam itu sendiri juga memerlukan sebuah cahaya. Maka Allah penting menyampaikan ini kepada manusia. Barang siapa yang memadamkan cahaya Allah, sesungguhnya memadamkan dirinya sendiri. Hati-hati. Mas Ayub dibaca ayatnya. Ya, bahasa Arabnya. Surat 5 ayat 16. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Ulang lagi. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Tahan, baca Indonesianya. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Yes. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi fungsi cahaya ya, dzulumati ilan nur. Dzulumat itu gelap.
Gelap itu nggak mesti malam loh. Beda. Malam kan lail. Ya. Kalau gelap mah dulu bisa jadi siang juga gelap, hatinya yang gelap. Maka dulu mati ila nur itu merubah satu kegelapan pola pikir menjadi cahaya yang terang. Dari sebuah kegagalan, dari sebuah kesulitan, dari sebuah kebodohan menjadi satu peradaban yang lebih baik dan lebih jelas, lebih terang benderang, lebih mampu menjadi orang yang sukses. Jadi dulu mati ila nur, gelap ke terang. Habis gelap Terbitlah. Kok sama ya sama Indonesia ya? Habis gelap terbitlah. Rasulullah juga diajarin oleh Allah, habis gelap terbitlah terang. Dari zaman jahiliyah menjadi terang. Semua para nabi tugasnya untuk merubah. Habis gelap terbitlah terang. Dulu mati ilan, nurnya dipadamkan, ya gelap lagi. Itu. Jadi bahaya memadamkan cahaya Allah ini. Nggak sukses hidup kita. Artinya Allah dalam konteks satu peradaban, dalam konteks satu kehidupan, ini berjalan sunatullah ini. Habis gelap terbitlah terang. Maka jangan coba-coba dipadamkan cahaya Allah ini. Pertanyaannya, cahaya ini apa? Itu dalam konteks sebuah kehidupan sehari-hari. Tadi dari mana tadi? Ya al-hidayah itu apa? Petunjuk. Petunjuk itu wahyu. Wahyu itu untuk membuat kita menjadi terang, makanya lebih terang. Gitu. Lebih terang, merah. Ini lebih suci. Wah. Ini berdua nggak jelas. Artinya panjenengan semua punya komunitas ini udah cocok sama An-Nur. Cocok, inilah dulu mati ilan nur. Petunjuk. Nah, pakai apa petunjuknya? Pakai surat 4 174 bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Nur, bukan Cak Nur, bukan. Bahasa Indonesianya. Hai manusia. Hai manusia, jadi untuk manusia petunjuk ini. Ilan nurnya untuk manusia. Lanjut. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhannya, Terus? Muhammad dengan mukjizatnya. Terus? Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Apa itu? Al-Quran. Oh, ternyata Al-Quran cahaya yang terang benderang itu oleh Allah dijadikan sebuah perumpamaan petunjuk dari gelap ke terang. Apa? Al-Quran. Maka ketika kita memadamkan cahaya sesungguhnya kita memadamkan petunjuk untuk kita sendiri. Bahaya. Maka berkali-kali Allah katakan dulu matilah nur, dari gelap tak tunjukin terang. Surat 2 257. Bahasa Arabnya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Terus? Walladzina kafaru awliya'uhumud dhaghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wah, ini paling populer nih ayat. Al-Baqarah cetek cuman surat 2. Coba artinya apa? Allah pelindung orang-orang yang beriman. Terus? Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Terus? Dan orang-orang yang kafir, pelindungnya ialah setan. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Kebalik. Kalau Allah maunya dari gelap ke terang. Kalau setan dari terang ke gelap. Hati-hati loh. Ya, hati-hati. Jadi setan ini membalik-balik ini.
Jadi maka jangan kaget kalau apapun dan siapapun beragama apapun, ketika dari terang ke gelap setan itu. Nah, Allah berusaha melalui para nabinya, khususnya Nabi besar Muhammad Rasulullah, untuk melepaskan dari gelap ke terang. Habis gelap terbitlah terang. Setiap zaman terus ini berjalan. Habis gelap terang, gelap terang. Jadi Allah hanya bikin dua situasi. Mau gelap mau terang loh. Gitu. Tapi banyak yang nggak konsisten, Cak Nur. Iya. Dari gelap ke terang, ke gelap lagi. 3 kali disikat udah selesai. Ya, jadi jangan bolak-balik, bolak-balik gitu loh. Begitu kali dipotong oleh Allah, udah nggak gua ampunin. Ada SP3, surat peringatan 3 kali, nanti ada ayatnya. Allah gitu. tidak tidur, Allah selalu melihat Dan mengawasi, memelihara kehidupan. Tahu terus tuh siapa yang gelap, siapa terang, gelap lagi terang lagi, gelap lagi terang. Hati-hati tuh. Hati-hati nih, jangan sampai padam. Iya. Gitu. Ya tadi saya bilang ke ibu-ibu, kalau listrik padam kan kita pasti gelagapan, Cak Nur. Sekarang saya coba mau tanya, ini kan soalnya banyak yang salah ini, Cak Nur. Salah kaprah nih dalam kehidupan. Ya termasuk kita juga, saya juga harus waspada. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Ibu lebih takut mana? Listrik dicabut atau nyawa dicabut? Ya, nyawa dicabut. Udah benar berarti. Kalau gitu langsung kita ke commercial break dulu. Kita kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Alhamdulillah, kembali di Serambi Islami. Semua ada di sini. Menarik sekali pembicaraan mengenai memadamkan cahaya Allah ini, Cak Nur ya. Karena kita seperti diingatkan. Ini jangan-jangan kita sudah salah ini ya. Kita tidak menjaga diri kita. Betul. Dan sehingga hidayah itu tidak datang kepada kita. Betul. Oke, sekarang tadi dari gelap ke terang. Ya, sebetulnya kalau secara konkretnya, Cak Nur, seperti apa sih? Apa sih cahaya itu gitu? Iya. Ya. Cahaya itu sebuah perumpamaan kepada manusia bahwa anak kecil saja tahu bahwa gelap sama terang itu beda. Maka Allah memberikan perumpamaan, memberikan hakikat-hakikat itu nggak jauh dari apa yang menjadi kehidupan manusia yang dekat gitu. Ya, dari kecil kita tahu gelap sama terang itu beda. Maka Allah berikan perumpamaan gelap terang. Itu suasananya, kondisinya. Itu loh. Gelap itu adalah ketika kita tidak mengerti apa-apa, tidak berapa petunjuk gitu. Terang ketika kita berapa petunjuk. Pertanyaannya, petunjuknya itu melalui apa? Yang disebut cahaya itu Al-Quran. Jadi cahaya Allah itu yang dimaksud adalah petunjuk Allah supaya kamu tuh sukses, kamu tuh bahagia hidup. Dipadamkan, wah kasus. Kita lihat lagi, apa sih cahaya itu? 5 ayat 16 lagi, Cahayub. Ayo ulang. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Terus? Dan dengan kitab itu pula, terus Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Lanjut, untuk kemana petunjuknya? Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Coba ujungnya ke jalan yang lurus? Atau dari awal bahasa Arabnya apa itu ke jalan yang lurus tuh? Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Oh, jadi ibu-ibu pemirsa yang di rumah, yang dimaksud petunjuk Allah dari kitab itu untuk menuju jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Dan tiap hari diminta oleh Mas Ayub waktu sholat, baik wajib maupun sunnah. Sholat itu rukunnya harus baca apa sih? Fatihah. Ya. Coba gimana Fatihahnya? Coba. Ayo coba. Ayo coba Mas Ayub. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari mana bismillah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini udah minta apa belum kita? Belum, masih menyatakan pernyataan kita Allah itu kasih sayang. Lanjut. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sudah minta apa masih pernyataan? Pernyataan. Masih pernyataan, segala puji. Lanjut. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sudah minta belum?
Belum. Terus? Yang menguasai hari pembalasan. Nah, udah minta belum? Belum, masih pernyataan. Terus? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Terus? Dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, sudah minta tolong khusus belum? Belum, masih menyatakan. Nah, lanjutin. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Minta apa pernyataan? Minta. Minta. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang diminta jalan yang lurus. Tiap hari diminta oleh Mas Ayub. Ya. Waktu zuhur, subuh, ihdinas siratal mustaqim. Tadi ihdinas siratal mustaqim itu apa? Al-Quran. Al-Quran. Siratal mustaqim itu Al-Quran. Cahaya itu Al-Quran. Petunjuk itu Al-Quran. Jadi tiap hari minta, ya Allah berikan Quran buat aku, gitu kan? Nggak pernah dibaca. Yang dibaca buku lain. Tapi minta tiap hari begitu loh. Satu hari minta berapa kali, Bu? Hah? Ada lebih, kadang-kadang lebih. Satu hari minta berapa kali? 17. 5 apa 17? Makanya saya bingung kok 5 sih. Hah? 5 kan waktunya maksudnya. Rakaatnya berapa? 17. Jadi Fatihah di waktu apa di rakaat? Jadi tiap hari minta berapa kali? 17. Tapi dikasih, ini barangnya ada, nggak dibaca, nggak dipahami, nggak dimengerti. Ya udah, itu termasuk dalam rangka hampir memadamkan cahaya Allah. Hampir itu belum, nanti memadamkan bener. Berarti selama ini tiap hari kita minta petunjuk ialah Quran, tapi tiap hari kita munafik dengan petunjuk itu. Memadamkan sendiri. Memadamkan sendiri, bayangin. Tiap hari ya Allah minta Quran gitu kan. Kasih Quran, yang dibaca lain. Ya, duhur dulu ya Allah minta Quran. Ya, kasih Quran yang dibaca lain. Ma minta kerupuk dong. Ya, istilahnya yang dimakan jambu. Ma minta kerupuk dong, kasih kerupuk yang dimakan jambu. Kerupuknya numpuk jadinya. Jambu dimakan, lama-lama jengkel nggak maknya? Untung Allah nggak begitu, Allah Maha Sabar. Tetapi bersiko ini, bersiko nantinya. Kenapa? Tanpa kita sadari kita sedang mendustakan ayat itu. Satu, apabila kita mendustakan ayat, yang terjadi akan seperti ini. Ini baca ayatnya, surat 7, 182. 782 ya? Ya, tiap hari sholat, tiap hari mendustakan. Rajim. Enggak. Walladzina kazzabu bi ayatina sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya? Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Kalau tahu nggak tahu ini. Ulang lagi. Yang mendustakan ayat tiap hari minta kerupuk, tapi yang dimakan jambu. Ayo baca. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Tuh, lama-lama hancur. Yang kaya jadi Miskin. pemirsa, hati-hati ke arah kebinasaan. Yang sehat jadi sakit. Hati-hati pemirsa, itu gara-gara munafik dan mendustakan ayat. Yang ketiga nih, pejabat ya berkuasa bisa masuk penjara loh. Kan binasa lama-lama. Yang cantik-cantik gitu kan, jadi gak karu-karuan. Ini arah kebinasaan ini. Kenapa? Sedang mendustakan ayat. Tetapi kita tidak menyadari. Bahaya, kalau sadar enak, langsung insaf. Ini nggak sadar, masuk liang lahat. Satu, perlahan-lahan ke arah kebinasaan ketika kita mendustakan ayat. Kedua nih, hati Mas Dodi, Cayub, saya kalau ingin memikul dosa yang besar gampang. Surat 20 ayat 100. Gampang, nggak usah yang sulit-sulit. Nih baca. Barang siapa berpaling dari Al-Quran Atau mendustakan ayat, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. tuh. Jadi kalau nyali dosa yang besar gampang. Sholat aja tiap hari, minta jalan yang lurus, kasih Quran, nggak usah dibaca.
Yang lain aja baca, nggak terasa. Akan memikul dosa yang besar. Tidak hanya itu, tambah lagi ayatnya 41 ayat 41. Gampang ingetnya 41. Ya, baca. Sesungguhnya. Dengerin, sesungguhnya bukan main-main, bukan katanya, bukan pokoknya, bukan menurut. Ulang lagi. Sesungguhnya. Jadi pemirsa di rumah, ciri-ciri firman Allah sesungguhnya, bukan katanya, bukan pokoknya, bukan menurut. Sesungguhnya. Sesungguhnya apa? Lanjut. Sesungguhnya. Nih dengerin. Orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Padahal dalam Al-Quran itu Allah mengingatkan ya, memberikan warning kepada kita. Karena nggak pernah dibaca ya jadi nggak tahu ya, Cak. Padahal tiap hari diminta. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Kitab lain yang dibaca. Iya. Sampai husu gitu ya, sampai lupa udah berapa rakaat sholat. Ihdinas yang sebenarnya yang paling esensial di dalam Fatihah. Yang minta yang ihdinas siratal mustaqim, dikasih, dibiarin, dikasih, dibiarin, dikasih. Bahkan tidak diyakini. Itu. Maka orang-orang yang mendustakan ayat ini, yang mengingkari, ya, oleh Allah diancam. Satu, binasa perlahan-lahan yang tidak mereka ketahui. Yang kedua, celaka. Ada lagi nih yang ketiga nih, masih banyak nih. Dengar yang ketiga nih, rawan ini. Surat 7 ayat 36. Ya, Al-A'raf ayat 36. Pemirsa hati-hati, surat 7 ayat 36. Dengarkan baik-baik dan perhatikan dengan tenang. Ayo. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, ya, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Coba ulang lagi dari awal. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Artinya Quran itu kalah dengan kitab yang lain. Itu sombong itu namanya. Ulang lagi dari awal. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Terus? Mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau ingin kekal di dalam neraka gampang, Cayup. Syarat-syarat ingin kekal di dalam neraka, yaitu menyombongkan diri, menganggap Quran itu loh, ya remeh dah. Itu udah kekal tuh. Nih contohnya orangnya nih, ya, bahasa Arabnya 56 ayat 81. Nih contohnya nih orang nih, membuat remeh Quran. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Artinya? Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Menyombongkan diri, udah dikasih petunjuk nih. Yang lain dibaca, boleh dibaca yang lain, tapi checkingnya pakai Al-Quran lagi. Apa-apa lagi ya Cak Nur yang termasuk dalam kategori meremehkan Al-Quran itu? Biar kita semuanya jadi waspada ini. Harus waspada. Sampai ketika itu Rasulullah menjerit dalam tanda kutip, ya Allah, ini gimana sih umatku ini? Kok tidak ada yang memperhatikan Quran? Sempat begitu. Maka ketika Rasulullah diberikan hadiah oleh mamangnya, udahlah kalau gak usah ngurusin Quran, gak ngurusin wahyu, gua kasih gubernur loh, kasih jabatan, Mang, biarpun matahari gitu loh berada di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, aku tetap berjalan, Mang. Ini kebenaran, Mang. Kasihan banyak orang mendustakan, nanti dia akan terhukum. Maka orang-orang yang mendustakan ayat ini, ya, sampai Allah minta Rasulullah minta sama Allah, ya Allah ini kok gini sih? Itulah qala Rasulullah. Jadi hadis yang paling sahih itu ya ini, qala Rasulullah, asli qala Rasulullah. Baca 25 ayat 30 sampai 33. Coba dengerin. Ya. Berkatalah Rasul. Bahasa Arabnya, Bro. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kan banyak tuh hadis mengatakan qala Rasulullah gitu kan. Ini qala Rasulullah asli, Pol. Ayo baca lagi. Bahasa Arabnya.
Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Oh, bahasa Indonesianya? Berkatalah Rasul. Qala Rasulullah. Ya Tuhanku, Jerit ya. sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu suatu yang tidak diajukan. Tuh, kaumku menjadikan Quran tidak diperhatikan. Jadi zaman Rasul sudah ada sampai kola Rasulullah. Itu yang asli tuh, hadis yang asli ya itu tuh. Kola Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang saat ini mempelajari sesuatu di luar Quran dan pengecekannya nggak pakai Quran, itu kena kola Rasulullah. Ya Allah, ya umatku kok gini ya, Quran dibiarin tiap hari diminta dalam sholat. Lanjut. Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Jadi di zaman semua para nabi itu sesungguhnya ya umatnya itu nggak ada yang mau dengan kitab suci, nggak ada yang mau dengan petunjuk aslinya. Dia pakai opini, dia seneng. Dia nggak mau pakai cahaya Allah, nggak mau pakai sendiri, omongan sendiri. Lanjut. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Berkatalah orang-orang kafir. Ya, kafir. Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Nggak bisa 6.000 ayat sekali, nggak apalah, bingung. Lanjut. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya. Dan kami membacakannya secara tartil, Harus teratur, tartil dan benar. Jadi kalau baca Quran harus tartil, Ibu. Lanjut. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Jadi penjelasan yang balik itu apa namanya? Al-Quran. Banyak Quran dijelaskan Al-Quran yang paling baik. Itu bahasa Arabnya apa? Ujungnya tafsiron. Jadi pemirsa di rumah menafsirkan Quran harus memahami Quran supaya nggak melenceng penafsirannya, karena penafsiran terbaik itu adalah Al-Quran. Hati-hati ini. Waksana tafsiro. Hati-hati, waksana tafsiro. Ini banyak Quran satu ayat ditafsirkan beberapa orang. Hati-hati. Terbaik itu Al-Quran itu sendiri. Ya berarti Ini gue bukan sebetulnya ngamuk ini, gue lagi acting. Ya, berkata kepada diri sendiri. Karena tanggung jawab ulama, ustadz seperti Cak Nur ini juga, itu berat ternyata ya. Berat. Jangan sampai kemudian menjadi lebih baik daripada Al-Quran. Satu itu, yang kedua dalam jangan mendeskripsikan apa yang ya, ada jangan-jangan dalam kita wahyu. Tanpa kita sengaja kita sedang memadamkan. Nanti kita bahas habis ini pemadamannya di mana. Oke, baik. Gitu. Jadi tim pemadam ini dari berbagai kalangan. Hati-hati, ya. luar biasa. Tim pemadam. Ya, baik. Sebentar lagi kita akan membuka line telepon untuk berikan kesempatan kepada para pemirsa bertanya kepada Cak Nur. Siap. Bisa melalui telepon di 5743476 untuk wilayah Jabodetabek dan 574 maksud saya 02157434478. Silakan juga untuk mengirimkan email di serambi_islami@tvri.id atau mention Twitter di @serambi_islami. Tetap bersama kami di TVRI. Kita akan kembali dalam Serambi Islami. Semua ada di sini. Ya, kembali bersama kami di Serambi Islami. Semua ada di sini. Mengenai pemadaman, pemadaman. ada timnya. Hati-hati. Ini tim terselubung. Iya. Nah, ada tim pemadam kebakaran kan? Iya. Hati-hati, ini ada tim pemadam cahaya Allah. Itu Ayub CS tuh, hati-hati. Ini pergerakannya ini harus kita tangkap ini. Tanggung jawab kita ini juga. Tanggung jawab kita harus menyampaikan wahyu ini sesuai dengan apa adanya. Kita jangan coba-coba menafsirkan yang macam-macam kan gitu. Tadi penafsiran yang terbaik kan Al-Quran. Betul. Aksana tafsiro. Aksana tafsiro. Nah, tapi kan sebetulnya tanggung jawab dari para ulama, penyebar kebaikan penyebar pesan-pesan wahyu. Amin. Itu kan adalah yaitu tim itu. Oh iya. Nah, itu bagaimana supaya tidak tergelincir? Iya, itu namanya tim ulama warisatul anbiya. Itu loh. Artinya ya ulama itu harus ada embel-embelnya.
warisatul anbiya, penerus para nabi. Ya, jangan coba-coba penerus yang lain. Bukan ulama, gitu loh. Kalau ulama penerus para nabi. Warisatul anbiya. Ketika bicara para nabi, penerus petunjuk Al-Qur'an, penerus wahyu Allah, penerus cahaya Allah, bukan pemadam cahaya Allah. Halo Yop. Ya. Jangan coba-coba lo ngaku-ngaku. Tapi ujungnya memadamkan cahaya Allah. Hati-hati lo. Gua kalau ngomong gini keras gua. Kenapa? Ini rawan ini. Jangan-jangan kita selama ini pemadam sebetulnya. Jangan-jangan pemadam kita. Terbukti Mas Ayo barusan ngakui dia. Iya, Cak. Aku tiap hari sholat. Ihdinas shiratal mustaqim, minta jalan yang lurus, tapi jalan yang lurus nggak pernah tak baca. Saya lebih senang dengan yang lain. Boleh, bebas baca apa saja. Mau hadis, mau fikih, mau ilmu pengetahuan, monggo. Tapi hasil akhirnya cekingnya di Al-Quran. Cocok nggak ini dengan peradaban? Kalau nggak rawan. 49 ayat 6. Oh, baca toh. 49 ayat 6 pemirsa. Ya, hati-hati ya. Hai Terus, orang-orang yang beriman. tuh yang dipanggil orang beriman loh. Terus? Kenapa orang beriman? Nah, jangan-jangan yang beriman itu nanti ngaku-ngaku beriman tapi memadamkan cahaya Allah. Oke. Tuh, lanjut. Hai orang-orang yang beriman. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Oh, suruh periksa dulu. Lanjut. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Terus? Yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, gitu. Nyesel nanti kalau nggak kita cek. Maka orang-orang yang menyampaikan sesuatu, yang menerima sesuatu tanpa checking, hati-hati loh. Jangan-jangan kita ini pemadam sendiri loh. Memadamkan cahaya Allah. Maka banyak ya, cerita ini tidak hanya hari ini berlaku. Dari zaman para nabi, banyak orang memadamkan cahaya Allah dengan ucapan mereka sendiri. Jadi wahyunya di belakang, ditutupin pakai badannya jadi ucapan. Hati-hati. Ya, harus Allah berfirman. Nah, itulah yang tadi dibacakan oleh adik kita yang membantu Ustadz Muklis tadi, surat 9 ya, 9 ayat 32. Nah, gitu tuh. Dengerin. Bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Yuriduna an yudfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa utitum illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Artinya? Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tahan. Mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah dengan ucapannya. Gitu loh. Sekali lagi, mereka, siapapun mereka, hendak memadamkan cahaya Allah. Mereka hendak memadamkan wahyu Allah. Mereka hendak memadamkan petunjuk Allah. Mereka hendak memadamkan Quran yang dari Allah. Mereka berkehendak memadamkan firman Allah dengan ucapannya. Sebetulnya itu efeknya tuh bahaya, Chan. Bahaya banget. Dia bisa ngomong seenaknya demi kepentingan pribadi, kelompok, golongan. Kayaknya saya harus bikin alat, Cak Nur. Itu security check gitu. Iya. Jadi untuk supaya mengecek dulu, ada screening. Iya. Jadi pas misal masuk, bohong. Ah, nggak usah ngomong. Gitu. Begitu masuk, jujur. Nah itu baru boleh menyampaikan. Begitu masuk, bohong, jujur. Itu lebih bahaya lagi. Nah itu dibatasi cuma 3 kali. Surat 4 137. Cuma 3 kali. SP3 4137. Nggak boleh tadi terang gelap tadi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir Atau kemudian beriman pula kemudian kafir lagi terus kemudian bertambah kekafirannya 3 terus maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka kamu dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Kena SP3 sekali. Gelap, terang, gelap lagi 2. Gelap, terang, gelap lagi. Udah lo, selesai. Jadi kalau masih SP1, Masih buruan tobat. Masih ya? lah manusia namanya. Iya, baik. Nah, sekarang ada penelpon yang pertama nih, yang ke-1. Ya. Ya, kita akan angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Suprapto Surabaya. Oh, wong Surabaya toh. Mas Suprapto, langsung monggo, Cak saja. Prapto. Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Bagaimana agar cahaya Allah ini menerangi negeri kita yang sekarang sedang carut marut? Masalahnya bangsa Indonesia ini kan mayoritas Islam, tapi minoritas sholat. Apa? Minoritas sekolah. Oh, Ya. minoritas yang sekolah. sholat. Ya, Pak Prapto. Luar biasa. Dari Lanjut. minoritas yang sholat itu, mayoritas tidak mau memahami mengaji Al-Quran dan hadis. Ya. Dengan demikian, bagaimana caranya agar cahaya Allah selalu menyinari negeri kita tercinta? Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima Pak kasih Prapto. Mas Prapto. Langsung Jadi saja. pemirsa yang di rumah, pertanyaan Pak Prapto luar biasa. Beliau pasti tahu ujung dari Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk kepentingan peradaban. Maka peradaban kita, bangsa Indonesia kita harus kita ajak bersama-sama untuk mengikuti cahaya Allah agar supaya lebih baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Nah, cuma Pak Prapto, kita bahas nanti di acara Indonesia Harmoni. Setiap hari Minggu jam 1 siang. Nanti insya Allah saya juga di situ. Khusus saya bicara negara tentang negara yang disinari oleh Allah. Maka sinar atau cahaya ini penting untuk negara agar supaya negara kita bagus. Kalau enggak, begini yang terjadi nih Pak Prapto. Surat 7:96. Hati-hati, ini yang bahaya nih. Ayo baca. Jikalau sekiranya Ya. penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, terus? Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, Tapi mereka memadamkan cahaya Allah itu, Al-Quran, Al-Quran. kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Gitu Pak Prapto, bahaya. Maka harus kita siarkan ini jalan keluarnya. Ya, jangan berhenti. Sampaikanlah walau satu ayat. Ya, surat 2 159. Ya, terima kasih Pak Prapto. Membangkitkan bangsa Indonesia untuk kembali kepada cahaya Allah supaya terang benderang. Dulu mati lan nur, habis gelap terbitlah terang. Baca. Sesungguhnya Ya. orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Ya. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, Ya. mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Itu Pak Prapto, ketika kita tidak mensiarkan, oleh Allah dilaknat oleh Allah sendiri dan juga makhluk yang dapat melaknati. Maka mensiarkan kewajiban kita. Ya. Rasulullah sampai menghimbau, sampaikanlah walau satu ayat, sampaikan. Karena ini penting cahaya Allah ini, gitu. Kalau sudah bicara mengenai laknat Allah tuh, aduh ngeri ya Cak Nur ya. Apalagi ada makhluk yang dapat melaknati lagi. Iya, baik kita akan lanjutkan perbincangan kita yang menarik ini. Tadi terima kasih Mas Prapto, yang lainnya kami tunggu. Ya. Saat lagi tetap di Serambi Islami, semua ada di sini. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertemu kembali bersama kami di TVRI dalam Serambi Islami. Semua ada di sini. Kita lanjutkan tadi, Cak Nur. Belum selesai tadi. Kita membahas mengenai permasalahan yang disampaikan oleh Mas Prapto tadi. Terus tadi kemudian ada laknat Allah juga. Nah ini seperti apa sih yang namanya laknat dari makhluk? Wah, ngeri juga nih, Cak Nur. Melaknati. Jadi makhluk hidup itu oleh Allah salah satu diantaranya bertugas untuk melaknati manusia. Maka ada penyakit gitu kan. Karena Allah Maha Suci, Allah tidak berisiko seperti itu. Ada makhluk yang masalah otomatik ya.
Kul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq. Nanti ada makhluk yang yang kejam gitu untuk ngerogotin ini gitu, ngerogotin badan kita, dan itu sujudnya dia ke kita. Apapun makhluknya, bisa dalam bisa luar. Salah satu di antaranya di luar, gak usah jauh-jauh deh. Nyamuk demam berdarah aja, hati-hati. Berarti di sini diperlukan adanya backup wahyu. Ketika wahyu berkembang, manusia berubah, ya nanti akan ditemukan oleh Allah ya cara-cara menghindari ini. Otomatis ada perlindungan ada kepada perlindungan kita semuanya gitu. ya. Nah, tapi kalau kita tetap mendustakan ayat, kita tetap tidak pernah menjalankan apa menjadi petunjuk Allah. Dan kalaupun sudah tidak pernah mensiarkan, dia ambil sendiri untuk diri sendiri, nggak pernah Serakah ya? Serakah, ya itu tuh jalan tuh. Ya, makhluk dari luar dan dari dalam min syarri ma khalaq tuh. Ya, nah di situ tuh gerogotin tuh jantung dan sebagainya. Itu ya nggak masalah, itu sujudnya dia, kitanya aja yang masalah. Nah, yang Tadi Allah ini, udah sampaikan, ya, lama-lama berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Yang sehat jadi sakit. Itu makhluk itu ngantem. Nanti yang kaya jadi miskin. Nah, makhluk yang di luar juga membuat kita berantakan. Yang sekarang berkuasa masuk penjara misalnya kan, ya dari situ juga persoalannya. Ya, karena mereka di luar apa yang dia pikir, bahwa sesungguhnya dia sedang memadamkan cahaya Allah. sebetulnya di sekitar kita tuh banyak sinyal-sinyal Ya, yang seharusnya kita cerdas menangkapnya. Oh, iya. Ada perbaikan dalam diri kita. Betul. Mulai sekarang ya. Insya Allah ini jadi inspirasi untuk kita semua, Amin, Canur, amin. mengenai padamnya cahaya Allah. Insya Allah tidak terjadi kepada kita. Ya. Nah, ini supaya juga terang benderang, Ya. Canur. Ya. Ini kelihatan ibu-ibu yang di sini nih ada yang masih belum jelas nih, belum terang, masih Ya. gelap nih kelihatannya nih. Siapa yang mau bertanya kepada Canur Ya. atas tema kita pagi hari ini? Nah, monggo. Oh, silakan, Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nur dan AA yang saya hormati, saya mau bertanya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Prapto, itu menanyakan cahaya di negeri kita ya Pak, terlalu luas bagi saya gitu. Jadi ini saya ingin menanyakan ke diri saya sendiri aja, tentunya untuk keluarga saja, lingkup paling kecil. Nah, kita harus memberikan cahaya itu kepada keluarga kita, anak-anak kita. Sementara cahaya itu harus ada di dalam diri kita sendiri dulu. Ya. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya supaya di dalam diri kita ini jangan sampai lepas, jangan sampai padam cahaya dari Allah itu. Amin. Itu aja saya rasa, Cak Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang. Ya, kalau gitu kita ke pertanyaan yang kedua, biar nanti langsung dijawab. Ya, silakan, Ibu. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nenden dari Majelis Taklim Rodotul Falah, Tambora, Jakarta Barat. Siapa? Yang mau tanyakan kepada Cak Nur sama jangan Ibu tadi juga, coba kiat-kiatnya. Bagaimana supaya kita terus mendapat cahaya dari Allah, jangan sampai bisa memadamkan cahaya dari Allah. Alhamdulillah. Amin. Waalaikumsalam. Pertanyaan dua-duanya luar biasa ini ya. Ini tadi Ibu Sri intinya sama. Juga bertanya yang baik sekali. Ini Allah juga berikan kesempatan manusia berbuat dalam keadaannya masing-masing. Ada yang hanya sampai keluarga, diri pribadi, lingkungan, bangsa dan negara. Tapi intinya Allah mengurus dua-duanya. Yang kecil diurus, negara juga diurus. Maka Allah memberikan solusi juga. Bagaimana keluarga kita aman dari pemadaman cahaya ini. Surat 3:79 bahasa Indonesianya. Waktunya tinggal dikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Menyembah Allah Rabbani itu terus. Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Karena sebab kamu tetap mempelajari. Bahasa Arabnya? Tadrusun. Oh, tadarus ya? Ya. Oh, tadarus itu bukan baca ya? Bukan. Apa itu?
Mempelajari. Oh, mempelajari. Mengkaji, Tak ya. pikir tadarus itu baca doang. Ternyata mempelajari. Kalau baca mah ikra atau utslu. Ya. Kalau kata bahasa ibu-ibu mah di Sunda itu apa namanya? Ngederes. Nah, ngederes. Iya, bahasa Jawa juga nderes namanya. Oh, nderes juga. Sama, nderes itu mempelajari, tetap mempelajari. Nah, sekarang saya mau nanya ibu-ibu, tetap makan berapa kali? 1 hari tetap makan berapa kali? 3 kali. Tetap mempelajari Quran? Ya kan harusnya lebih dari makan. Jadi pemirsa di rumah, salah satu solusi agar supaya bangsa ini mendapat cahaya, lalu kemudian Allah memberikan kebahagiaan buat kita, seluruh bangsa dan negara, keluarga kita, pulau kita, lingkungan kita, dan diri pribadi kita. Jangan lupa dengan mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran ini isinya petunjuk, kemudian cahaya, yang menjadikan kita dari gelap terbitlah terang. Dulu mati ilan nur. Maka nur ini akan ada di keluarga kita, akan ada di bangsa dan negara kita, sehingga kita menjadi orang bahagia, orang sukses. Karena dulu umat itu bisa bodoh, bisa nggak sukses, gagal, bisa hancur, bisa jahiliyah. Maka pemirsa, tidak ada jalan lain kecuali bangsa Indonesia harus kembali kepada cahaya Allah. Dan jangan coba-coba di bumi ini, khususnya di bangsa Indonesia, ada tim pemadaman seperti timnya Cahayub, yaitu sebuah kelompok yang tidak pernah mau menerima isi-isi wahyu, dan yang disampaikan kepada orang bukannya wahyu tetapi opini dari mereka sendiri. Ini bahayanya Dari mulut membuat mereka. Dari mulut ucapannya mereka. Dari mulut ucapan atau opini yang disampaikan tidak pernah berdasarkan wahyu. Ini berbahaya buat bangsa dan negara. Maka pemirsa, mari kita kembali kepada wahyu agar supaya bangsa ini lebih baik, keluarga kita lebih baik dari sebelumnya. Yaitu dengan cara tetap mempelajari Quran. Kalau 1 hari tetap makan 3 kali, tetap mempelajari, usahakan lebih daripada makan kita. Kalau seperti itu, Yes. Quran terus kita pelajari, Ya. insya Allah Allah akan urus hidup Itu kita ya, maksud Cak Nur ya. saya. Iya. Oke, baik. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Cak Nur, terima kasih banyak, Siap. Cak Nur. Ya. Alhamdulillah. Dan ibu-ibu terima kasih kehadirannya, kepada Cak Ayub, Cak Dodi juga, pemirsa juga. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali dalam acara kesayangan kita semuanya, Serambi Islami. Semua ada di sini. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.